selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast On Air Law. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Dr. Honoris Causa Triyono Wibowo SH. Beliau adalah selamat datang Bapak di Fakultas Hukum. Terima Meskipun kasih, Bu biasanya Indah. juga Terima mengajar. kasih. Beliau mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2008 sampai 2011. Itu Bapak SBY ya, Pak ya? Ya, Oh, masa Pak itu masa SBY. Pak SBY. Presiden SBY. Kemudian beliau juga merupakan mantan Presiden Trade Development Board dari UNCTAD. Kemudian sudah tidak diragukan lagi, beliau mantan diplomat kawakan meskipun sekarang sudah pensiun. Dan sekarang beliau adalah aktif sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kita akan membahas mengenai UN Security Council 2803, legitimasinya, kemudian dampak hukumnya bagi konsekuensi yuridisnya bagi hukum internasional selanjutnya. Seperti kita tahu, mulai November 2025 UN sudah memiliki atau sudah mengeluarkan khususnya melalui Dewan Keamanan Resolusi 2803 yang diterjemahkan oleh sekelompok negara menggunakan Board of Peace Treaty yang Indonesia salah satu member di dalamnya. Yang hal ini juga BOP ini juga di-endorse oleh United States of America. Nah, dari situ maka perlu kita melihat lebih dalam terkait dengan apa sih konsekuensi yuridis, kemudian legitimasi, justifikasi dari Security Council Resolution tersebut. Untuk itu kita akan berdiskusi dengan pakarnya di sini yang merupakan diplomat ulung dari Kementerian Luar Negeri Indonesia serta juga dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Oke, segmen pertama kita dengan tema seperti yang ada di layar, upaya PBB mencapai penyelesaian damai melalui United Nations Resolusi dan Mandat. Bapak, terakhir akhir dari 2025 kemarin, tepatnya 17 November 2025, UN Security Council mengeluarkan sebuah resolusi 2803. Ya. Nah, menurut Bapak nih, resolusi ini itu dimaksudkan untuk apa? Ya. Terima kasih, Bu Indah. Kalau kita melihat judul dan proses politik yang terjadi baik sebelum maupun puncak pada adopsi dari resolusi 2803 itu adalah mengenai masalah di Gaza. Problem Gaza ini sudah sejak tahun 2023 terutama. Sebenarnya sudah lama, tetapi sejak 2003 menjadi pusat perhatian internasional karena kalau saya boleh mengatakan penghancuran dan agresi oleh Israel ke wilayah Gaza Palestina. Nah, kegelisahan masyarakat internasional untuk mencari solusi terhadap itu. Mungkin Bu Indah juga masih ingat bahwa ada proses di ICJ, di Den Haag mengenai genocide, ya kan? Karena pembantaian penduduk sipil Palestina oleh pihak militer Israel. Nah, semua berjalan, proses itu berjalan sampai berpuncak pada bulan November itu ketika Dewan Keamanan PBB memutuskan atau menerbitkan resolusi 2803 yang antara lain, nah ini bagian yang paling penting, bagian pokok dari resolusi itu adalah memberi mandat mengenai pembentukan yang suatu body, suatu entities yang disebut yang bernama Board of Peace (BOP) yang berdasarkan 20 poin usulan Amerika. Sebetulnya proses penyelesaian masalah Gaza sejak 2023 Oktober 2023 itu banyak dari beberapa pihak, tapi akhirnya yang
yang bermuara dan kemudian diterima melalui keputusan Dewan Keamanan adalah 20 poin usulan Amerika. Publik atau secara mudahnya media menyebutnya sebagai Trump proposals. Yes. Nah, di dalam resolusi 283 itu yang penting adalah satu, mandat pembentukan BOP dengan beberapa ada sedikit rincian BOP itu silahkan kalau mau punya legal personality, membuat organ sendiri, kemudian orang-orangnya itu diberikan privilege and immunities, itu ada sebagian kecil yang dimasukkan di sana. Dan bagian penting yang lain dari itu adalah mandat atau kewenangan yang diberikan kepada BOP untuk membentuk yang namanya ISF, International Stabilization Stability Forces. Force, Yes. ya kan? Stabilization Itu. Force. Jadi ini dua bagian yang paling penting kalau menurut saya di luar yang penting-penting yang lain, tapi kalau berkaitan dengan BOP itu ada dua, mandat untuk mendirikan BOP dan pembentukan ISF, International Stability Force. Nah, pertanyaannya adalah saya akan memulai dari konsep umum dulu bahwa memang UN mempunyai kewajiban berdasarkan charter, khususnya chapter 7 dari Piagam PBB untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah peace and security atau hal-hal yang menurut PBB mengancam peace and security. Jadi mandat PBB untuk atau Dewan Keamanan PBB untuk menerbitkan resolusi 283 itu memang legal. Jadi secara legal UN mempunyai kewenangan secara hukum internasional untuk membuat resolusi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bahwa bagaimana kelanjutan dari implementasi resolusi khususnya terhadap pembentukan board ini, karena kita tahu kemudian yang muncul reaksi di publik bukan hanya publik Indonesia tapi publik internasional juga mempertanyakan. Tapi sebelum kita sampai ke situ, saya ingin memberikan gambaran umum dulu kewenangan PBB di dalam mempertahankan atau menjaga peace and security, global peace and security. Yang pertama adalah bahwa kasus Gaza, kasus Palestina, konflik Israel-Palestina itu adalah isu konflik politik. Jadi dia adalah merupakan isu politik, problem politik yang di dalamnya kemudian ada menyangkut problem legal, problem hukum, humaniter, keadilan, kemerdekaan, semua segala macam ada di situ. Jadi dia merupakan isu politik. Nah, isu politik selalu, apalagi dibahas oleh UN, selalu mencari penyelesaian. Pertama ada penyelesaian secara politik. Yes. Ya kan? Nah, dari pengalaman selama ini dalam sejarah UN, pengalaman sejarah UN selama 80 tahun ini, ada presiden di mana PBB itu memberikan mandat atau membentuk suatu entities, ya, namanya bisa macam-macam nanti, tapi katakan itu satu body, satu entities untuk melakukan tindakan-tindakan mewakili UN dan masyarakat internasional untuk mencari solusi. Saya sebut beberapa saja karena yang mudah kita ingat. Satu, yang pertama kali itu ketika konflik di Timur Timur. Ya. Tahun 99 sampai 2002. Itu PBB membentuk suatu otoritas yang disebut UNTAID. Yes. Ya kan? Right. Juga ada resolusinya, berdasarkan resolusinya. Nah, saya tidak ingat resolusinya berapa tahun, nanti bisa dicari. Kemudian ada juga yang disebut ketika di Bosnia, kita juga aktif di situ. Di Bosnia itu ada namanya Office of High Representative on Bosnia. Itu sama, mempunyai fungsi yang sama seperti UNTAID, yaitu fungsi administrasi, fungsi penyelesaian sengketa, fungsi
macam-macam fungsi untuk menghentikan permusuhan dan sebagainya. Kemudian di Kosovo itu Iya. ada UNAMIK, Iya, ya UNAMID kan? Kosovo. Kemudian Afghanistan ada UNAMA, ya kan? Dan agak lama mundur ke belakang di waktu kita konflik antara kita dengan Belanda di Irian Barat itu ada UNTAYA Iya. tahun 62, ya kan? Itu. Semua operasi ini atau kegiatan ini sepenuhnya create dan dioperasikan oleh PBB. Seluruhnya. Jadi tidak banyak persoalan institusional dan persoalan legal yang muncul dari pembentukan PBB terhadap entities untuk mencari solusi damai atau menyelesaikan sengketa di suatu teritori yang sedang dilanda sengketa. Karena apa? Karena semua yang organ atau bodies yang dibentuk PBB itu mempunyai 3 keuntungan. Keuntungan pertama adalah legal legitimasi. Jadi ada legalitas hukum di situ. Berdasarkan hukum internasional, ya kan? Kemudian dia mendapat penerimaan oleh publik secara Acceptance, ya. internasional itu ada, ya kan? Kemudian penerimaan secara politis maksudnya ya, itu acceptable oleh semua pihak dan menghindarkan adanya kesan ini bentuk pendudukan. Ya. Jadi dia secara legal itu dia ada ininya, legalitinya, legitimasinya ada, universal international legitimacy diperoleh, kemudian dibentuk oleh UN itu sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional karena UN memang memiliki mandat berdasarkan hukum internasional untuk peace and security, dan yang kemudian terhindarkan adanya kesan pendudukan atau bentuk-bentuk baru neokolonialisme. Nah, ini keuntungannya, keuntungan salah satunya. Yang keuntungan kedua adalah political neutrality. Kalau UN yang membentuk bodies atau entities itu untuk menjalankan security, dia itu mempunyai political neutrality. Jadi beda dengan kalau yang masuk ke situ katakanlah kalau dalam kasus Gaza ini yang melakukan itu Amerika sendiri atau Israel sendiri atau Barat sendiri gitu ya. Netralitasnya masih di-question oleh publik internasional, Iya. apalagi oleh pihak yang bersengketa. Tetapi kalau UN yang melakukan, maka di semua konflik itu dia lebih tampak netral. Karena netral, maka dia lebih mudah diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Karena konflik itu pasti melibatkan dua pihak yang bersengketa atau dua atau lebih pihak yang bersengketa. Nah, UN akan lebih netral dan lebih mudah diterima. Dan yang bentuk keuntungan ketiga adalah bahwa seluruh biaya operasi kegiatan itu, karena ini sudah menjadi pengetahuan publik internasional, kegiatan seperti itu Mahal costly, sekali, sangat yes. mahal. Ya. Nah, keuntungannya kalau di-administer, di-create, dioperasikan oleh UN sendiri, oleh PBB sendiri, maka seluruh beban biaya finansial maupun beban politisnya itu dipikul bareng. Dipikul oleh semua negara anggota. Kalau ada biaya keluar biaya, ya sudah. Nanti UN ada melakukan dipikul bareng-bareng, urunan begitulah, ya kan? Kalau ada beban politisnya dipikul semua pihak. Jadi 3 keuntungan itu semua ada pada kegiatan untuk menyelesaikan sengketa keamanan politik di suatu wilayah secara damai oleh UN itu bisa dicapai. Nah,
persoalannya sekarang adalah bahwa resolusi 2803 Iya, itu 2803 Bapak. tidak mengikuti presiden yang pernah ada, tetapi diserahkan kepada satu negara atau sekelompok negara ya, state or a group of states gitu ya, untuk membentuk satu entities yang di dalam resolusi itu disebut sebagai BOP, Board of Peace begitu. Nah, ini kemudian menimbulkan satu pertanyaan, baik menyangkut institusional maupun legal. Sejauh mana entities yang dibentuk atau mendapat mandat dari, Dewan Keamanan ini mempunyai legitimasi yang cukup, mempunyai legal yang cukup. Dan secara kelembagaan bagaimana hubungannya dia dengan, PBB, si pemberi mandatnya. Nah, ini muncul di dalam, publik kita maupun publik internasional. Pertanyaannya adalah kenapa UN menempuh itu? Iya. Padahal kita UN selama ini punya pengalaman panjang Penyelesaian sengketa Bapak. mengatasi konflik-konflik di berbagai wilayah dan semua dilakukan sendiri oleh dia. Iya. Lah kok kenapa dalam urusan Palestina Gaza ini dia bergerak ke arah lain begitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai suatu, realitas politik. Kita harus mencari tahu kenapa, begitu. Pada proses diplomatik untuk mencari solusi terhadap itu akhirnya ditemukan bahwa penyelesaian melalui UN itu hampir kalau seperti mengikuti presiden-presiden sebelumnya, itu almost impossible kalau tidak dikatakan, very difficult. Kenapa? Karena satu, ada kemungkinan ancaman dari veto dari PBB, Yes. dari Iya. Amerika, Dari anggota Dewan Keamanan dari Bapak. anggota Dewan Keamanan. Mungkin tidak yang lain, tetapi dari Amerika pasti. Ya. Karena Israel pasti tidak akan mengizinkan adanya operasi PBB Masuk ke misi Palestina. perdamaian atau apapun di Gaza. Ya. Itu kan. Dan kalau Israel komplain keberatan, maka Amerika dengan senang hati mewakili keberatannya dan menerbitkan vetonya. Iya. Itu. Ini banyak terjadi karena itu dalam beberapa kasus upaya mencari solusi kasus Palestina selama 60 tahun lebih ini selalu ancamannya adalah kesulitan adanya veto dari Ya. Amerika. Nah, kemudian yang ini bisa akhirnya kita pahami kenapa sampai agak melenceng sedikit, kenapa sampai hari ini Palestina tidak bisa diterima menjadi anggota PBB. Karena kalau dia diterima sebagai anggota PBB, maka dia mempunyai hak penuh sama untuk meminta dikirimkan pasukan perdamaian di wilayahnya. Ini satu hak. Kenapa kita bisa memahami sekarang kenapa Amerika, Israel selalu menolak dengan keras masuknya Palestina menjadi anggota PBB. Karena untuk menghentikan kemungkinan Palestina menggunakan haknya sebagai anggota PBB meminta penyelesaian melalui pengiriman pasukan perdamaian di wilayah ketika terjadi konflik antara Palestina dan Israel. Jadi itu. Jadi ada bahaya veto. Kemudian kita juga melihat ini masalah doktrin militer dari Israel. Ini barangkali nomor 2 ya dibandingkan dengan katakan veto. Karena kalau kita memaksakan UN ke situ, kemungkinan konflik dengan militer Israel itu akan sangat besar. Iya, sangat besar Bapak. Ya. Dan yang ketiga adalah kepercayaan publik internasional, terutama negara-negara besar itu mengenai efektivitas dari organ yang dibentuk UN dalam mengadres isu yang
syarat dengan pertemuan militer seperti itu. Jadi ada keraguan apakah bisa nanti, kalau toh akan diambil oleh UN, apakah UN bisa menjamin efektivitas, tugasnya. Jadi itu yang kemudian pertimbangan-pertimbangan politis, pertimbangan seperti veto segala macam itu, akhirnya dia menempuh satu jalan lain. Karena intinya adalah menghentikan pertumpahan darah dulu. Ya. Pertumpahan darah dulu. Jadi bagaimana menghentikan pembunuhan oleh orang-orang Palestina oleh Israel. Bagaimana menghentikan penghancuran, bagaimana menyediakan bantuan kemanusiaan, penyediaan air bersih, makanan dan sebagainya yang semua hampir selama 2 tahun ini hampir tidak Dihentikan. terjadi. Jadi ada 2 juta jiwa, 2 juta rakyat di Gaza ini terancam. Jadi harus ada penyelesaian secara cepat. Nah, akhirnya ini feeling saya, dugaan saya dari pengalaman, diplomasi internasional, pengamatan saya ini, bahwa itu yang akhirnya ditempuh, UN sehingga dia menerbitkan 2803. Tetapi meskipun demikian, dia tidak sepenuhnya masih ada kendala-kendalanya. Ada kendala-kendala yang disediakan atau prasyarat, parameter yang diberikan oleh, PBB di dalam resolusi itu. Misalnya seperti keharusan dia mereport kepada PBB ke DK setiap 6 bulan. Kemudian keharusan dia, masa kerjanya dikasih batas waktu hanya sampai Desember, 2027. 2027. Jadi ada banyak beberapa bentuk-bentuk pembatasan. Tetapi secara umum, atau secara kasar saya mengatakan bahwa dia diberikan resolusi 2803 ini seakan-akan sebagai blank check kepada, Amerika untuk membentuk BOP, itu kan. Karena BOP-nya lahir kemudian pada bulan Januari, ya kan, 2026, ya. yang kemudian kita semua publik internasional, publik Indonesia melihat, loh kok banyak beda dari, resolusi yang memberi mandatnya, Ya. itu. Tapi itu nanti kita bahas pada sesi yang lain. Nah, ini persoalannya. Persoalan, yang kita hadapi di dalam, resolusi 2803. Tapi itu adalah realitas kehidupan, realitas politik, yang selalu ada. Jadi antara, kebenaran hukum yang bisa dicapai dengan kemungkinan politis yang bisa diterima atau dilakukan begitu. Jadi selalu ada konflik antara, norma dan, power. Jadi ada tabrakan. Norma harusnya begini, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini yang kemudian, menjadi isu kita ini sekarang ini, bahwa UN akhirnya harus menempuh atau menghadapi situasi seperti itu dan menerbitkan resolusi yang akhirnya berbunyi seperti itu. Jadi kita bisa membedakan antara, UN Post Conflict Authority yang dibikin periode Iya. dengan non-UN, Iya, yang UN baru. Post Conflict Authority. Sebetulnya ada presiden. Ada presiden sebelum ini, jadi di luar semua kegiatan, interim authority di suatu wilayah konflik itu biasanya oleh UN. Tetapi pernah ada satu kejadian pada tahun 2002 itu dalam kasus Irak. Kasus Irak itu setelah Saddam Hussein digulingkan, Iya. oleh pasukan koalisi Barat, koalisi Amerika. Mereka menyerbu Irak tanpa resolusi, tanpa mandat, tanpa resolusi dari Dewan Keamanan, langsung. Nah, setelah
pemerintah Saddam Hussein atau pemerintah Irak digulingkan, bisa dihancurkan, maka pasukan koalisi ini, pimpinan Amerika ini membentuk yang disebut sebagai CPA, Coalition eh, apa namanya? Lupa saya. Provisional Authority, CPA. Jadi Coalition Provisional Authority yang melakukan fungsi seperti kalau itu oleh UN. Jadi dia nyoplok saja itu. Tetapi tidak ada mandat UN. Jadi dia seakan-akan bebas saja melakukan apa saja menurut maunya. Nah, ini yang dikhawatirkan bahwa kasus di Gaza ini kalau tidak atau dibiarkan berlarut-larut, publik atau masyarakat penduduk Gaza akan makin menderita, sementara penyelesaian melalui diperlukan satu penyelesaian. Kalau melalui penyelesaian melalui PBB akan takes time dan Iya. akan bahkan tidak mungkin terwujud Iya. karena ada ancaman veto dan sebagainya. Maka pembentukan BOP ini sebetulnya mengikuti contoh analogi seperti pada Kasus CPA, Irak. tetapi tidak sebebas seperti CPA. Jadi tetap ada mandatnya. Jadi dia tidak dilakukan oleh PBB, non-UN authority, tetapi mandated by UN. Jadi ada anunya di situ. Kendali atau tarik ulurnya rentang kendali itu diharapkan masih ada dari UN. Jadi ini menurut saya dari bacaan saya, mudah-mudahan saya tidak salah, tetapi kita pernah mengalami presiden yang totally di luar UN, yaitu di CPA di Irak. Dan model BOP sekarang ini adalah agak di antara, mungkin seperti COP tapi tidak sepenuhnya COP. CPA. CPA itu dibentuk dulu, sudah bekerja, kemudian beberapa bagian belakangan baru bisa mendapatkan endorsement dari PBB. Tapi belakangan, setelah ada kekacauan yang macam-macam, resistensi yang sangat Luar besar, biasa, ya kan? iya. Itu perlawanan yang sangat besar. Maka ada bagian-bagian tertentu yang direkomendasikan atau di-endorse oleh PBB. Tapi pada awal pembentukannya tidak. Nah, BOP ini justru mengikuti analogi itu, tetapi pada awalnya sudah diberi Mengendorse dari awal. Iya, sudah di-endorse dari awal dan diberikan sedikit pakar-pakar begitu. Jadi itu yang kita hadapi dari resolusi 283 ini, kita selalu dihadapkan pada kebenaran, keyakinan yang harusnya menurut legal harusnya begini, tetapi fakta real politik seperti itu. Karena memang dalam suatu proses penyelesaian sengketa itu proses damai yang berhasil itu bukan karena dia proses itu purely legally penuh dengan keadilan, penuh kebenaran hukum, bukan. Tetapi adalah possibility kompromi yang bisa dicapai dalam situasi yang sangat sulit. Gitu. Jadi ini political compromise yang mungkin dicapai dengan pada situasi yang sangat sulit. Tidak bisa langsung hitam putih begitu. Nah, nampaknya resolusi itu harus dipahami seperti itu, bahwa situasi di Gaza itu tidak bisa diselesaikan mengikuti model-model yang pernah ada sebelumnya, ya kan? Tetapi juga tidak bisa sepenuhnya mengikuti model CPA dulu. Nah, ini kelihatannya dicari di antara itu. Jadi itu Bu Indah yang kira-kira bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak penjelasannya. Menarik Bapak terkait dengan ini dianggap kalau menurut Bapak ini adalah win solution dari CPA dulu yang banyak resistensi ataupun dianggap agak melenceng kalau dilihat dari legitimasi. Kemudian dari proses tradisional UN yang membutuhkan waktu lama, kemudian ada dan lain sebagainya permasalahan. Bisa tidak menurut Bapak apakah
chance untuk berhasilnya menerjemahkan BOP, menerjemahkan apa yang ada di Security Council 2803 ini berhasil atau tidak menurut Bapak? Eh, Kita masih harus mengikuti bagaimana BOP ini nanti implementasinya di lapangan. Tapi untuk sementara ini publik sudah bisa menduga begitu ya. Bisa menduga ketika mereka mengetahui bahwa ketika BOP diluncurkan, charternya diluncurkan di Davos pada Januari kemarin, Januari 2026, orang menjadi surprise. Memang akhirnya ada yang pesimis bahwa ini nggak akan berhasil. Tapi barangkali kita terlalu cepat membuat judgement. Ya, terlalu Ah, judgment, benar kita Ya, menjudgment. kita belum bisa, kita tidak bisa dikatakan bahwa kita optimis akan berhasil atau kita pesimis, tidak. Yes. Tapi kita harus melihat dulu bagaimana nanti implementasinya. Karena BOP baru bertemu sekali pada tanggal 19 kemarin kalau nggak salah. Nah, itu ada sedikit informasi-informasi yang muncul. Termasuk bagaimana membangun sekian bangunan, dimulai dulu dari kehancuran sekian, kemudian akan dibangun dulu sekian, itu baru mulai muncul. Tapi kita masih harus mengamati perjalanan paling tidak 6 bulan ke depan. Karena pada 6 bulan ke depan itu sejak tanggal resolusi diterbitkan itu, dia harus mereport. Nah, dari situ barangkali kita akan bisa membuat judgement dan paling tidak gambaran gambarannya sedikit lebih jelas, ini kira-kira akan sukses atau tidak gitu. Gitu. Oke. Terkait ini Bapak, kembali ke resolusi. Kan di segmen 1 kita masih resolusi. Terkait dengan substansi resolusi yang di dalamnya melibatkan Israel, kemudian Egypt dan negara ketiga lainnya, tetapi tidak melibatkan yang ada di dalam kelompok Palestina itu sendiri atau di Gaza Strip itu sendiri. Kan di Gaza itu banyak kelompok-kelompok. Ada kekhawatiran dari publik bahwa itu hanya mewakili beberapa negara saja, tapi tidak mewakili Palestina secara utuh. Menurut Bapak bagaimana? Memang itu adalah realitas yang sekarang harus kita terima atau kita hadapi begitu ya. Pasti ada proses politik sebelum resolusi itu muncul. Kenapa resolusi bahkan di dalam resolusi itu pun sendiri tidak disebutkan hanya dia disebut tanpa menyebut siapa yang siapa peserta BOP, silakan BOP membentuk sendiri begitu. Tapi di dalam resolusi itu memang clear disebutkan bahwa seperti mengenai ISF harus berkoordinasi dengan Israel dan Egypt. Nah, ini memang tentu pasti ada alasannya. Kenapa ada rumusan seperti itu? Bahwa Israel adalah occupying power itu jelas. Jadi harus di-engage. Iya. Nah, kenapa harus ada Egypt? Kita tahu Egypt yang paling ya secara geografis dia ada di dekat situ, tapi memang negara yang paling mempunyai peran dan pengetahuan yang sangat besar dalam penyelesaian konflik di situ. Jadi kenapa harus akhirnya ISF yang akan dibentuk nanti harus berkoordinasi dengan dua negara itu. Jadi kenapa tidak melibatkan Palestina dalam Palestina hanya disebutkan nanti kalau untuk kegiatan sipilnya nanti diikutkan. Kenapa harus dibentuk atau dilatih diciptakan polisi Palestina. Gitu ya. Itu mesti ada alasannya gitu ya. Yang kita tidak bisa tahu semuanya karena proses negosiasi politik lahirnya 2803 itu juga tidak terungkap ke publik itu. Tapi barangkali kita bisa melihat dari statement-statement yang bisa kita peroleh ketika penerimaan resolusi itu di Dewan Keamanan. Kita hanya bisa menduga kenapa
Cina dan Rusia absen misalnya dugaan kita. Tapi pasti ada sebabnya yang kita tidak selalu bisa tahu persis alasannya gitu. Oke. Selanjutnya Bapak tadi menyebutkan kemungkinan ini adalah ada preseden baru dari kasus sebelumnya. Kita punya preseden kasus Irak. Kemudian ini dengan 2803 Security Council Resolution, ada tidak kemungkinan bahwa potensi privatisasi perdamaian dunia dengan model-model seperti ini? Publik memang terpengaruh oleh apa yang mereka baca, terutama setelah melihat piagam atau charter dari BOP. Kemudian mereka menafsirkan atau menyimpulkan bahwa ini privatisasi karena peran Presiden Trump yang sangat Luar menonjol, biasa, iya. seakan-akan BOP itu adalah milik dia pribadi begitu. Itu kesan yang bisa dibaca oleh publik atau kesimpulan yang bisa diperoleh publik. Tapi saya melihat hal itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan bisa, karena tidak akan mungkin penyelesaian Palestina secara umum atau Gaza khususnya akan bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Jadi dan UN tidak akan pernah menyerahkan kewenangannya untuk maintaining peace and security, global peace and security ini kepada Satu dua negara saja. satu dua negara atau malah pribadi, individu. Tidak akan pernah terjadi. Tapi kita bisa memahami kenapa publik sampai pada kesimpulan seperti itu. Gitu. Karena mereka hanya membaca, loh kok peran personal individu dari Presiden Trump yang sangat dominan di dalam BOP ini, apakah tidak menjadikan kemudian BOP ini sebagai private enterprise-nya dia begitulah. Atau ini Bapak, atau itu juga pengaruh terkait dengan proposal 2020 yang diberikan oleh Trump sehingga menginspirasi UN Resolution ini sehingga mau tidak mau banyak mengakomodir proposal dia atau proposal Presiden Trump saat itu. Benar nggak Pak? Ya, memang 20 butir itu yang seluruhnya adalah usulan Amerika itu sudah di-endorse oleh UN. Iya. Tapi bagaimana nanti implementasinya kita lihat. Jadi kita belum bisa membuat judgement terlalu jauh terhadap masa depan BOG ini sebelum BOG-nya beroperasi. Kita harus masih mengikuti. Hanya waktu yang nanti yang akan membuktikan bahwa apakah memang BOB ini akan dijalankan menurut selera personal atau bagaimana. Nah, kehadiran Indonesia dan 8 negara lainnya, negara Muslim, ada Pakistan, ada Turki, ada Egypt, ada segala macam. Ini yang harus mengawasi itu, harus mengawasi. Dan di sini arti penting dari keikutsertaan keberadaan Indonesia di situ adalah jangan sampai upaya ini yang untuk penyelesaian kasus di Gaza ini, jangan sampai resolusi 2803 itu di-hijack terlalu jauh atau melenceng dari tujuannya. Karena itu di dalam bisa dilihat di pertemuan tanggal 19 Februari kemarin, itu beberapa negara anggota BOP, ya Pakistan, Egypt, Turki, beberapa yang lain, itu dengan tegas mengatakan bahwa ini akhir dari proses ini. Kita tidak tahu BOP ini akan berproses berapa lama, meskipun oleh UN dibatasi sampai 2007, tetapi kalau kita lihat charternya kan dia bisa tak terbatas. Nah, tetapi horizon yang akan dicapai itu adalah two-state solution. Itu clear disampaikan oleh beberapa negara. Nah, Indonesia memang tidak menyebut two-state solution. Pidatonya presiden kita tidak menyebut itu. Tapi presiden-presiden yang lain mengatakan itu clear. Jadi kita tidak membuat judgement dulu terlalu awal, terlalu dini. Kita lihat dulu nanti bagaimana tugas dari eksekutif bodies-nya itu, governing bodies-nya.
bagaimana ISF nanti kita bahas di sesi ketiga, bagaimana ISF itu nanti melakukan perannya. Mandatnya ada di resolusi 2803 beberapa sudah disebutkan kira-kira parameternya gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Pertanyaan terakhir Bapak sebelum kita menutup segmen 1 terkait dengan resolusi ini. Sebenarnya kalau secara yuridis, secara politik resolusi ini itu benar atau enggak? Ini memang seharusnya kita selesaikan. Kalau tidak, itu pertempuran akan terus berlangsung dan kemudian rakyat Palestina akan terus menderita. Jadi harus ada solusi cepat yang diperoleh. Jadi resolusi penyelesaian yang secara cepat harus dilakukan. Nah, ini dan kalau itu yang secara cepat harus dilakukan melalui BOP ya by all means apa boleh buat. Ini yang kita terima sebagai realitas politik. Jadi meskipun sebenarnya dengan banyaknya argumen di luar sana yang meragukan BOP, tapi kita nggak punya pilihan lain. Ini mungkin sampai saat ini baru satu-satunya cara yang bisa kita capai untuk Ya, mencapai solusi yang paling cepat. betul. Ini adalah satu political compromise yang bisa kita capai. Sebab pilihannya adalah mengirim UN, diambil alih oleh UN, tetapi akan selalu diveto, Yes. ya kan? Dan tidak pernah akan ada. Ya, selama 2 tahun ini tidak ada apa-apa antara 2023 Oktober 2023 sampai November 2025 seluruh resolusi itu dibantai oleh Amerika. Jadi tidak akan ada. Nah, tapi penderitaan berlangsung terus. Iya. Jadi karena itu harus ada solusi cepat. Jadi ini adalah kompromi politis yang paling mungkin di tengah situasi yang yaitu kesulitan kemanusiaan segala macam, humanitarian problem segala macam yang masih bisa diambil. Kita harapkan semoga Bapak ya Presiden yang cepat atau solusi instan baru model PBB ini atau model Dewan Keamanan ini membawa hasil yang bagus untuk contoh penyelesaian konflik di selanjutnya. Semoga. Kalau saya pribadi mudah-mudahan ini hanya yang pertama dan yang Oh, terakhir. kenapa Bapak? Kenapa? BOP ini. Kenapa? Jangan sampai sebaiknya seluruh penyelesaian konflik itu melalui UN, melalui PBB. Tapi ini spesifik, kondisi Gaza ini spesifik. Karena politik. Khusus ya politik tadi itu. Ada Israel, ada Amerika yang selalu memveto. Gitu. Karena kalau misalnya presiden ini diteruskan, gimana Bapak potensinya? Ya. Maksudnya? Potensi, apakah ada potensi konflik yang luar biasa atau potensi penyelewengan dari BOP? Enggak, kita lihat dulu BOP. Tapi dalam pikiran saya sebenarnya UN tidak membuat presiden lagi yang bikin seperti BOP ini. BOP ini lahir dengan segala macam persoalan itu karena situasi spesifik Palestina, Gaza, ada Israel, ada Amerika di situ. Tapi kalau dalam konflik di tempat lain, saya kira tetap harus UN seperti pengalaman sebelumnya. Oke, siap. Terima kasih Pak Triyono atas diskusi kita kali ini terkait dengan United Nations Resolusi 2803, kemudian legitimasi dan kemudian apa dampaknya bagi presiden perkembangan hukum internasional ke depannya. Kami akan menutup section kita, section 1 pada podcast On Air Law.